Ya, Mbak Ratna. Iya Pak, saya sudah nyampe tempat Sudah Mbak. bisa? Saya udah nyampe tempat Mbak Indah bisa? Pak. Coba saya telepon Pak Topan dulu ya Pak. Mbak Esti dulu, Mbak. Oh Bu Esti, oke siap Pak. Namanya siapa sih? Muji MUD CI Sunten ya. Ada Sunten ya. Aduh. Saya pindah tempat Pak. Ya. Oh, tadi seharusnya panjat kelapa. Aduh, gini ya Pak sambil gini, aduh. Gini. Kalau cari sinyal panjat kelapa itu, pohon kelapa itu. Aduh, untuk rumahnya Mbak Indah deket Pak. Oke. Jadi saya Mana tuh rumahnya Mbak Indah? Candi Sambisari. Timur Candi Sambisari Pak, saya utaranya, jadi ya tinggal ke selatan. Oh. Mbak, nanti soto batok. Soto batok. Iya Pak, deket Pak. Selamat siang Ini Bu Mbak siapa Muji. nih? Mbak siapa ini? Saya Ratna Bu. Tadi saya kesulitan Sulit sinyal. ya. Ya tadi saya Mesake Pak mentormu loh. Setia banget nunggu. saya tadi kehilangan sinyal dan pindah ke tempatnya Mbak Main Indah. anu ya di Minomartani po sampean. Purwomartani Bu. Ya Purwomartani ya. Pak mentor nanti ngendiko gitu. Oh iya ini kayaknya sinyal nih Mbak Ratna iki. Iya saya Apian mentornya. Itu transmigrasi sekarang. saya transmigrasi ke tempat Mbak Indah Bu. Tempatnya di mana? Di tempatnya Mbak Indah sekarang. Saya selatannya. Iya. Oke, ya oke. Mari, Mbak Ratna, oke. Mohon maaf Bapak, kita mulai Bapak. Siap, Pak Sri. Ya. Oke. Ini Mbak Ratna pindah transmigrasi tempatnya Mbak Indah, Pak. Cari sinyal. Cari sinyal. Ya, oke. Oke. Baik, kita mulai Mbak Ratna. Ini nanti yang evaluasi Bu Esti Ningsih. Kemudian Mbak Ratna menyampaikan intisari dari apa yang sudah dilaksanakan atau capaiannya apa. Itu aja. Untuk itu silakan Mbak Ratna untuk menyampaikan capaiannya. Silakan Mbak. Monggo. Baik, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Herianto selaku mentor dan Pak Sri Ekanto selaku coach, juga Bu Muji Esti Ningsih sebagai penguji. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memaparkan sedikit tentang aktualisasi saya yang berjudul Implementasi Aplikasi Rasper. Rasper itu adalah nama aplikasi Bu, dalam rangka standarisasi penilaian mata kuliah komprehensif di jurusan Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta. Nah, dalam kegiatan ini saya mencoba untuk mengimplementasikan aplikasi yang bernama Rasper ini untuk melakukan ujian komprehensif di jurusan Teknik Perminyakan yang sebelumnya komprehensif itu dilakukan dengan cara presentasi dari hasil pembuatan draft studi literatur, begitu Bu. Nah, untuk kegiatan yang saya lakukan sebelumnya di rancangan aktualisasi saya ada 10, namun ada tambahan dari saran dari Pak Mentor, ada satu lagi sehingga ada 11, yaitu yang poin ketiga, di mana pengumpulan data kesiapan jurusan untuk mengubah sistem ujian yang dilakukan di jurusan Teknik Perminyakan. Jadi ingin tahu apakah jurusan sudah siap atau belum untuk mengubah sistem komprehensif di jurusan. Nah, untuk kendala yang saya dapatkan pada saat melakukan aktualisasi ini, yaitu kebetulan pada saat saya menyusun rancangan aktualisasi,
saya menaruh beberapa kegiatan di bertepatan dengan ujian tengah semester mahasiswa, Bu. Jadi saran dari Bapak Mentor untuk mengajukan beberapa jadwal dari yang semula berkisar antara 18 Maret sampai 28 Maret diajukan sebelum itu. Maka pengumpulan soal, pelaksanaan ujian itu dilakukan lebih cepat daripada rancangan yang dilakukan. Begitu, Bu. Untuk latar belakang mengapa saya mengambil topik ini adalah karena di jurusan teknik perminyakan belum adanya standar sistem penilaian yang untuk implementasi pada sistem ini. Dan yang kedua, belum terukurnya penguasaan materi komprehensif. Nah, untuk kesimpulannya dari yang kegiatan yang saya lakukan, ada nomor 1 adalah hampir semua target kegiatan dapat saya lakukan, namun ada yang satu kegiatan yang tidak saya lakukan, yang tidak dapat saya laksanakan, Bu, karena terkendala harus diskusi. Itu adalah pembuatan buku yang didaftarkan HKI. Bukunya sudah ada, Bu, namun pendaftaran HKI saya tunda karena harus didiskusikan dengan dewan dosen. Gitu. Yang kedua, jurusan teknik perminyakan sudah siap memfasilitasi sistem baru pembelajaran mata kuliah komprehensif. Dan yang ketiga, terlaksananya penyampaian aspirasi dosen dan mahasiswa. Begitu, Bu. Terima kasih, Bapak. Oke, baik Mbak Nana. Terima kasih atas paparannya. Singkat tapi jelas ya. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Irianto sebagai mentor, mohon masukan Pak. Waktu kami persilakan Pak. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Sri. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Jadi pada siang hari ini kita coba menguji Saudara Ratna Widyaningsih, anggota 33, ada peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 8. Judul yang diberikan adalah implementasi aplikasi Casper. Casper itu adalah kepanjangannya adalah Real Time Assessment for Student of Petroleum Engineering. Jadi disingkat dengan Casper. Ya. Itu nama software yang diberikan untuk uji kompetensinya dalam rangka standarisasi penilaian mata kuliah komprehensif di jurusan teknik. Ya. Jadi mungkin latar belakang masalahnya ini Mbak Ratna harus diperjelas juga itu di dalam laporannya ya Pak. Ya Pak. Jadi masalahnya untuk menceritakan dulu komprehensif itu apa yang selama ini dilakukan seperti tadi. Kemudian kendalanya apa ya? Kendalanya terutama waktu, karena sistem yang lama kita dengan studi literatur membuat untuk karya ilmiah ya. Nanti karya ilmiahnya kalau sudah jadi baru diujikan ya bukan membuat draft, tapi membuat karya ilmiah ya, dengan dasar studi literatur, kemudian nanti diujikan dan mendapatkan nilai. Ya, nilainya hanya nilai prestasi. Dengan sistem yang baru ini, ya, itu ada kendala karena kalau sifatnya bimbingan komprehensif itu kan faktor mahasiswanya dan faktor dosennya ya. Mungkin dosennya sibuk atau mahasiswanya pura-pura sibuk ya. Jadi kadang-kadang satu semester nggak sampai target ya. Nanti kalau dosennya bisa, mahasiswanya nggak nongol kayak saya nih mahasiswa ya. Nanti kalau dosennya lagi ada project, nah, lagi pakai mahasiswa. Karena proses bimbingan tadi adalah ini kita mencoba implementasi yang baik. Jadi ujiannya itu 50%
dosen dengan cara ujian kayak mahasiswa baru mau masuk gitu menggunakan komputer base. Jadi ada ujian checkpoint dari kompetensi program studi keminyakan, ada keseluruhan sekian, soal produksi sekian, soal reservoir sekian, nanti diujikan dalam waktu misalnya 30 menit atau 60 menit, selesai nggak, lulus berapa. Ini memang ada dua kendala yang dihadapi. Yang pertama kesiapan universitas atau jurusan, yaitu menyiapkan sarana komputer untuk bisa ujian dengan real time. Jadi real time itu ujian seminggu sekali boleh ujian, tapi kita ada ketentuannya, oh Bapak dan Ibu ini, nanti kalau dia 1 semester ujian 3 kali nggak lulus, dia semester depan baru boleh ngambil lagi. Supaya dia mempelajari itu ya. Jadi kalau kita punya ujian di UGM, Kedokteran tiap hari ujian, Pak. Sama dari dia kedokteran. tiap hari, tapi nanti kalau nggak lulus 3 kali, nggak Ya, bisa benar. semester. Oh, begitu ya. Nah, jadi dia dikasih kesempatan 3 kali supaya dia belajar sungguh-sungguh. Ini sebetulnya kalau kita zaman dulu, kita S1 zaman dulu kan kita ada ujian pendadaran, Bu. Iya. Ada skripsi, ada ujian pendadaran. Pendadaran itu kan semua mata kuliah yang termasuk yang nggak dia tulis. Itu ujian pendadarannya dikonver dengan mata kuliah yang komprehensif. Jadi menyeluruh. Kalau dulu dia bikin kerja kan mau diganti sama Mbak Ratna ini, dan saya setuju sekali dengan berbasis komputer, ujiannya pakai checkpoint, tapi kita harus, disinilah kendala itu timbul pada saat bagaimana kita memberikan nilai yang jujur. Nanti kalau nilainya terlalu susah, tidak ada yang lulus dan sekali tes. Jadi kalau kegampangan, baru setengah jam keluar dia udah lulus semua ya. Artinya soalnya mungkin sudah bocor dan sebagainya. Nah, nanti di sini tip ini saya suruh melengkapi namanya security aspek. Jadi nilai itu setiap mahasiswa masuk itu akan terkocok sendiri. Jadi jumlah soal itu mungkin kita 300 atau 400 soal checkpoint. Ada bank soal ya, Pak? Ya, ada bank soalnya. Nanti pada saat orang ini masuk kita ambil 100 apa 90. Tapi 90 ini secara acak dengan numerik dia akan berubah. Jadi ini kita coba pertama nggak ada yang lulus, Bu. Jadi mohon maaf ini karena mungkin kaget siswanya nggak belajar. Yang kedua Nggak siap, komputer yang nggak lincah kan. Kalau komputer orang nggak seneng game itu kadang-kadang dia lambat, lemot dia itu merespek. Dan ada waktunya atau itu berjalan gitu? Terus atau kebanyakan soal, itu yang kita evaluasi di sini. Jadi Mbak Rana melakukan 3 kali ujian itu sampai kita dapat idealnya itu dengan statistik rata-rata. Ya kalau orang ujian kalau soalnya nggak begitu angel, yang nggak lulus ya ada, tapi jangan banyak yang nggak lulusnya. Jadi kita bikin statistical gitu, yang dapat nilai 70 itu kira-kira ya 50%, nanti berapa bisa, yang nggak lulus juga ada, biasa rata-rata 30%. Jadi tertinggi 70 itu ya, Pak ya? Iya, 70 puncaknya itu. Nah, nanti kalau kita mudahkan lagi soalnya, anak-anak sekarang itu pinter, Bu. Jadi dia ngapalin soal kadang-kadang, kecerdasannya itu. Kita ngapalin. Wah, ada ngapalin soal ini kok A dan B. Nah, kita rubah lagi jawabannya, Bu. Jadi jawabannya itu kita acak. Yang A itu ini, yang B ini nanti soal berikutnya. Yang A ini jadi D, yang D jadi A, biar dia bingung. Nah, ini. Jadi ini memang merepotkan dan anggarannya belum ada ini kemarin ini. Baru dapat hibah internal ya, berapa juta Mbak Rana? 50, Pak. 50 juta ya. Juta belum tanggung jawab lagi kita ya. Karena harus 50 juta harus ada jurnal internasional, ada macam-macam ya. Kita buat bank soalnya bikin softwarenya aja ada hampir 25 juta ya. Karena kita sendiri nggak bisa buat, harus jadi bantu sama orang komputer. Ini beberapa kendala ya.
Nah, Iya. untungnya ini Mbak Ratna ini ada untungnya Bu. Jadi ketika mid semester kan tabrakan dia. Jadi saya suruh Oke. ngajukan. Saya suruh ngajukan sebelum tanggal 15 Maret kegiatannya itu tuh alhamdulillah itu yang dicapai yang 100% itu di dalam capaian itu. Tapi kalau nggak saya ajukan ya ini nggak akan mencapai 100% ini targetnya. Karena kalau ini sebelum itu akhir Februari itu sudah saya suruh uji, mahasiswanya masih freewer, jadi kita mudah, ini kita dapatkan nilai. Nah, setelah itu terus beberapa dosen mengusulkan lagi penambahan kompetensi lagi, yaitu kalau sudah lulus ujian dengan base komputer tadi masih harus bikin jurnal Bu, supaya dosen-dosen itu dapat juga nanti penulisannya itu dosennya. Nanti kalau dia masuk jurnal internasional bereputasi nilainya otomatis A. Jurnal nasional terakreditasi mungkin A juga, tapi nanti jurnal nasional tidak akreditasi mungkin B ya, dan seterusnya. Nanti ada dua susunan nilai. Nah itu yang kita belum jadi kendala. Jadi kalau pembuatan buku tadi sebetulnya bukan minta persetujuan dosen, tapi sekarang kan harus pencatatan ISBN itu ke data paten. Data patennya ini akhir Maret sudah kredit. Jadi kita agak mudah patennya. Jadi bukan karena dosennya. Jadi nanti Mbak Rana diralat ya. Iya, Pak. Bukunya sudah jadi ya. Sudah jadi. Kemarin dikasih oleh tim tim Baku Mutu untuk sesuai nggak ini buku ini kan. Nah, terus akan dimasukkan minta apa? Minta buka paten apa namanya? Hak cipta, Pak. Hak cipta, HKI. Nah, HKI. Nah, itu terhambat. Ya. Itu saja. Tadi perumusan masalahnya tolong nanti di buku laporannya diperjelas ya. Masalah ya. Nanti diperjelas. Matur nuwun, Pak Sri, Ibu Teh. Nanti biar dibahas beliau. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak. Itu Bu Esti, Mbak Ratna. Jadi ini betul-betul penjelasan yang sangat bagus sekali, sangat jelas sekali oleh Pak Herianto. Untuk itu kepada Ibu Esti Ningsih sebagai kepala kantor kami silakan Bu. Oke, matur nuwun Bapak, matur nuwun dan mudah-mudahan ini lancar berikutnya, tidak ada trouble terhadap handphone. Mbak Ratna, kemarin waktu rancangan aktualisasi Pak Lelonota memberikan input tentang apa ini? Tentang checklist bukti, Bu. Iya. Bukti di setiap kegiatan gitu? Iya. Oh ya, untuk mengingatkan tuh ya berarti ya? Iya. Ya, oke. Di halaman 2, gambar 1.1 itu, kalau Mbak Ratna buka, itu ada hasil kuesioner mengenai keberlangsungan mata kuliah komprehensif ya. Iya. Dan gambar 1.2, yaitu mengenai kesesuaian penerapan existing method ya. Iya, existing. Ya, penerapan existing method. Nah, kuesioner ini kan kuesioner ya. Iya. Kuesioner ini sumbernya dari mana? Apakah dari penelitian sekarang ini atau seperti apa? Kok tidak ada? Siapa yang melakukan instrumen ini? Oh, saya Bu yang melakukan Bu pada saat aktualisasi ini. Untuk lebih jelasnya ada di lampiran Bu. Oh gitu, oke. Berarti ini memang sumbernya harusnya dilaksanakan ya? Ya. Bukan mengambil dari hasil jurnal atau apa enggak ya? Oh, bukan Bu. Jadi memang ini Saya hasil survei dosen. dari selama penelitiannya, oke. Good job. Ya. Gambar 1.3 itu dilakukan kapan ya? 1.3 itu Gambar 1.3. kuesioner yang sama Bu. Jadi pada saat melakukan kuesioner itu 1.1, 1.2 sampai terakhir 1.5 itu pada kuesioner yang sama Bu. Oh, sama ya.
Oke. Ya. Oke. Oke. Sekarang halaman 4. Oh ya, pertanyaannya. Aplikasi ini sudah ada ya, Mbak ya? Aplikasinya baru saja selesai Sebelumnya. dibuat. Baru dibuat tapi belum diimplementasikan, Bu. Iya. Oh, berarti memang Mbak Ratna ya? Memang hasil kerja Mbak Ratna ya? Iya, dengan Pak Herianto juga. Oke. Oh, iya Pak Rianto. Ya, itu kan suhunya sampean ya jelas lah. Maksudnya ini bukan yang kemarin sebagai sebuah program seperti tadi di geologi. Oh. Di geologi itu sudah ada program, jadi memang sebagai sebuah gagasan baru. Iya. Oke, good job. Karena tadi Bu, kesulitan soal security akses. Mana kerdas sekarang repot. Iya, betul. Apa dengan rapper ini mahasiswa dapat diukur penguasaannya, sementara tadi Bapak mengatakan software ini adalah untuk uji kompetensi, dan kemudian manfaat untuk 1.2 sama 1.3 itu hubungannya apa dengan rapper? Oke. Nah, untuk yang Rasper ini, Bu, lebih mengukur. Jadi selama ini mahasiswa itu kan membuat tulisan dalam bentuk draft gitu seperti skripsi itu, Bu. Bimbingan, kemudian presentasi. Nah, terkadang mahasiswa itu hanya mengambil satu topik. Jadi di teknik perminyakan ini ada 3 bidang keahlian. Yang pertama, reservoir, produksi, dan pemboran. Nah, terkadang mahasiswa hanya menguasai 1 atau menguasai 2 dalam topik tulisannya. Sehingga ini kurang terukur, Bu. Padahal komprehensif. Padahal harus 3-3-nya. 3-3-nya. Berdasarkan ini, Bu, ada Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka KKNI. Itu sarjana sebaiknya memiliki kompetensi secara umum dan secara khusus. Nah, sedangkan secara khusus itu untuk di tugas akhir, sedangkan kompetensi yang secara umum itu di komprehensif, diharapkan seperti itu. Gitu, Bu. Nah, kalau untuk yang gambar 1.2 dan .3, ini karena metode yang lama ini penulisan, maka saya mencoba jajak pendapat dari sisi dosen dulu, Bu. Apakah metode yang saat ini masih sesuai atau tidak? Nah, karena ternyata di jurusan teknik perminyakan banyak dosen yang setuju, Bu, untuk melakukan perubahan. Dan kemudian yang kedua, di sini kan di tujuan saya ada salah satunya penyeragaman pemahaman tentang komprehensif. Jadi ada beberapa dosen yang cukup 2 saja atau harus 3 atau 1. Nah, kita seragamkan sama-sama, yaitu 3 bidang keahlian itu sebaiknya dimiliki oleh mahasiswa. Gitu. Oke, setuju. Jadi memahami semuanya ya. Pada saat terjun di lapangan sudah memahami 3-3-nya. Yeah. Itu sudah plus minusnya ya Pak Hari ya. Ya, Saat semuanya dikuasai, ya tidak menguasai secara keseluruhan bisa hilang semua. Ya. Itu nanti skripsi kompetensi khusus dikuasai. Gitu. Oke. Masuk ke kesimpulan ya Mbak ya. Iya, Bu. Di halaman 75. Ini tolong tidak seperti ini. Jadi sekali lagi kesimpulan itu bukan ringkasan ya. Iya, Bu. Ya, tetapi kesimpulan itu adalah pembuktian potret pencapaian dan proses before dan after-nya. Oke? Iya, Bu. Jadi ini Iya, Bu. kalau ini kan ini adalah ringkasan. Kemudian nggak perlu kemudian tiba-tiba kendala social distancing memberikan tantangan berbeda. Ini sebuah pernyataan, jadi abstrak lagi. Iya, Orang ingin membeli sebuah buku di toko sesuai dengan kehendaknya dia, pasti dia akan buka kesimpulannya dulu bagian penutup. Isinya apa tuh ini sebenarnya? Di samping daftar isi juga di bagian penutup pasti. Dia membicarakan apa? Oh, ini cocok untuk
memang tak inginkan. Nah, kalau yang ini adalah pernyataan-pernyataan yang tidak menjawab dari resper tersebut. Terus tolong dalam metodologi penulisan yang sistematis ya, atau yang konsisten. Kalau di bab 1 sudah benar, sebenarnya tidak ada benar dan salah, tetapi keindahan memandang kita. Jadi bab 1 pendahuluan, A, latar belakang gitu kan, B, tujuan aktualisasi, C, manfaat. Tiba-tiba di bab 4 itu sudah berubah, Mbak Ratna, nggak konsisten. Bab 4 4.1 capaian hasil harusnya A besar, B besar gitu. Jadi ini belum menikah sudah melahirkan anak ini. Jadi jangan beranak dulu. Begitu pula bab 5 ya, bab 5 penutup sudah satu sudah beranak dulu, jangan. Jadi A dulu kesimpulan, B saran. Ya. Kemudian saran ini adalah sebuah ekspektasi dari penulis selaku peneliti dalam hal ini. Ekspektasi dari penulis, ya. Saran ini bukan pernyataan atau sebuah argumen, bukan. Tapi saran ini ada ekspektasi harapan. Jadi mungkin diharapkan dengan adanya resper ini, maka bisa memberikan suatu indikator standar penilaian makro komprehensif dan memudahkan penilaian secara umum bagi dosen dan penyelenggara akademik, misalnya seperti ini. Kemudian diharapkan bahwa resper ini akan selalu dikembangkan terus-menerus untuk menghasilkan output terhadap unggulan mahasiswa jurusan perminyakan seperti ini dan seterusnya. Atau mungkin bahkan diharapkan bahwa jurusan perminyakan menyediakan sarana prasarana yang lengkap seperti itu. Ya. Jadi ini ada ekspektasi penulis ya Mbak ya. Iya, Bu. Bukan sebuah pernyataan lagi atau argumen lagi. Di sini sudah tidak ada argumen karena sudah mengerucut. Oke, iya, jadi jangan beranak sebelum melakukan pernikahan. Ini beranak, jadi iya, agar enak dipandang mata. Terus ini bukan lampiran tapi bukti kegiatan, nggak usah menggunakan lampiran. Oh iya Bu. Oke, good job Mbak Ratna. Terima kasih. Semoga sukses selalu dan selalu mengembangkan jurusan perminyakan. Ya, terima kasih Bu. Mungkin lanjut ya Pak ya. Amin. Ya, terima kasih Bu Esti. Ya, lanjut. Kemudian Mbak Ratna nanti ya konsisten ya penulisan masalah metodologi. Ya. Karena judul kemudian jadi dari bab 1 sampai bab 5 tadi, kemudian kesimpulan tadi adalah prestasi yang dicapai dari seluruh kegiatan itu, Mbak. Iya Pak. Baik Pak. Ya. Kalau memang segera dibaiki, kemudian nanti bersama. Tolong Mbak. Nah judulnya judulnya seperti itu, cuma menjadi pada ya Mbak. Menurut saya ini, monggo menurut Pak Haryanto, implementasi aplikasi resper dalam rangka standarisasi penilaian mata kuliah komprehensif pada jurusan teknik perminyakan di UPN. Oh gitu. Iya Pak ya Mbak. Iya, pada jurusan di ya Bu ya di UPN. Oke. Iya. Paham ya Mbak? Iya Pak. Jadi catat. Sudah. Jadi catat Mbak. Sudah Pak. Sudah. Bilang terima kasih kalau sama Ibu dan Pak Tri. Bapak dan Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Muji, Pak Haryanto dan Pak Sri Ekanto atas bimbingannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lagi kalau cari sinyal di pohon kelapa ya. Tegan, soalnya panas banget ini. Terima kasih Pak dari Mbak Ratna. Masih ada lagi nih Bapak ini ya. Iya Pak, lanjut Pak. Ya. Indah. Sama Bu